Suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya setelah kemarin diberi hujan yang menyejukkan hati? Tambah seger, tambah sumuk. Nah, ya puji Tuhan, kemarin hujan dari sore lalu disambung sampai malam sehingga ya cukup menyegarkan, sehingga di pagi hari ini tampak seger semua karena tidurnya nyenyak semua ya. Baik saudaraku yang terkasih, mengawali perundungan ini saya akan bercerita tentang seorang Nugi, seorang pemuda dari desa yang tidak pernah tahu di mana kota itu. Pada suatu ketika ia punya kesempatan untuk pergi ke kota dan ia menginap di sebuah losmen sederhana. Di malam hari di saat ia tidur, tiba-tiba kedengaran olehnya atau ia dikejutkan oleh suara genderang dung gitu ya. Dan ia terkejut dan bangun dan ia bertanya kepada kanan kiri penghuni losmen itu, apa yang terjadi? Oh, terjadi kebakaran. Akhirnya si Nugi kembali tidur. Beberapa hari kemudian ia kembali ke kampungnya dan ia bercerita dengan berapi-api bahwa di kota ada cara baru untuk memadamkan kebakaran, yaitu dengan membunyikan genderang gitu ya. Dan akhirnya kampung itu dibagikanlah genderang-genderang ke keluarga-keluarga. Tak berapa lama kampung itu kebakaran. Serta-merta mereka mengeluarkan genderangnya dan membunyikan tetapi apa yang terjadi? Api tambah besar, bukannya malah berhenti. Lalu lewatlah seorang ke kampung itu lalu mengatakan, apa yang terjadi? Oh, kami membunyikan genderang untuk mematikan api yang membakar kampung kami. Orang itu mengatakan, hei orang-orang bodoh. Bukan genderang yang membuat api berhenti, tapi genderang itu menandakan bahwa ada kebakaran. Api, kebakaran tentu harus padamkan dengan api. Saudaraku yang terkasih, kalau mau dikatakan cerita tadi memiliki makna sedikit bahwa segala sesuatu kalau hanya dikatakan tanpa dilakukan tentu tidak ada artinya. Demikianlah yang dikatakan Tuhan Yesus kritikan pedas kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hari ini. Mereka mengajarkan hal-hal yang hebat dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, tapi mereka tidak pernah melakukannya. Mereka menaruh beban-beban berat di bahu orang, tetapi mereka tidak pernah menyentuhnya. Mereka sering kita sebut NATO. Ada yang tahu NATO itu apa? No action, talk only. Artinya ngomong tok. Namun kecaman kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak berhenti di situ. Ternyata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu melakukan sembahyang supaya dilihat, memakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang. Ya kira-kira kayak Romo ini ya. Wah, Popo langsung guyu. Ya kira-kira artinya kelembrah gitu ya. Mereka melakukan segala sesuatunya karena ingin dipuji. Saudara-saudaraku yang terkasih, kecaman Tuhan Yesus ini bukan mau merendahkan siapa itu orang Farisi. Mereka orang yang hebat, orang yang sangat tahu, paham tentang hukum Taurat, tentang hukum Allah. Tetapi mereka hanya sekedar tahu, tapi tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan hidup mereka. Saudaraku yang terkasih, tentu mendengar perkataan ini, kecaman ini, kita dalam hati, untung aku dudu wong Farisi. Untung aku bukan ahli-ahli Taurat.
Saudaraku yang terkasih, kecaman-kecaman kepada orang-orang Farisi ini juga berlaku bagi para murid-muridnya. Kita semua memiliki berbagai macam talenta, berbagai macam posisi. Sehingga, aku ini sekretaris DPP Romo, ya kudu hebat no, kudu yang harus nganu ya. Saya ini anggota BGKP, jadi turuti kata-kataku ya. Aku ini ahli nyanyi, sehingga kalian kalau ada orang nyanyi salah, nyanyimu salah. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan kita semua apa yang menjadi pengetahuan kita, apa yang menjadi keahlian kita, bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk membuat diri kita hebat karena merasa hebat sehingga orang lain kowe ki sopo. Bukan demikian. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita hidup dalam semangat kasih, semangat kerendahan hatian dalam kehidupan kita ini. Percuma kita memiliki segala sesuatunya, tetapi kita tidak pernah memiliki sikap kerendahan hatian. Ya tadi ini loh tali jumbai yang panjang, gaya-gaya gitu ya. Tidak, Tuhan Yesus mengingatkan kita semua agar kita sungguh dalam kehidupan kita ini memandang siapapun seperti diri kita sendiri, seperti ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dengan pandangan itu kita akan memandang siapapun, dia adalah saudaraku, dia adalah sahabatku. Sehingga tidak lagi, kamu orang penting ya, atau rank 1 ya, rank 2 ya, rank 3 ya. Tidak, tetapi kita adalah sesama murid Kristus yang diundang untuk semakin memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki dan membawa kebaikan-kebaikan kita untuk sesama kita, umat kita, paroki kita. Saudaraku yang terkasih, hari ini bukan hanya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tetapi kita seluruh umat paroki Santo Paulus Nganjuk diundang untuk hidup sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Apapun talentaku, apapun kemampuanku, semua demi kemuliaan Tuhan dan semakin berkembangnya seluruh umat paroki Santo Paulus Nganjuk. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.